Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Fahmi Sidik. Saya dari Universitas Primagraha, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mengerjakan UAS dari Pak Wahyudi, yaitu tugasnya melakukan interview atau wawancara terhadap pengusaha yang memberikan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, kali ini saya akan memilih untuk interview atau wawancarai seorang pengusaha martabak. Kenapa saya memilih seorang pengusaha martabak? Karena pengusaha martabak mempunyai peluang memberikan kinerja tenaga yang mengurangi statistik pengangguran di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita cabut. Oke guys, di sini saya udah nyampe di lokasi pengusaha martabak yang saya bilang di awal tadi. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Gas! Assalamualaikum. Dengan nama siapa Pak? Pak Umar ya. Di sini Pak, begini saya mau minta waktunya sebentar buat tugas UAS saya. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya, bisa. Bisa Pak ya? Ya. Oke, saya izin wawancara Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak nama lengkapnya siapa Pak? Pak Umarudin. Ya, Pak Umarudin. Pak Warudin. Asal mana Pak? Tegal. Asal Tegal. Jauh guys, dari Tegal sini merantau. Luar biasa ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, sejak kapan Bapak menjalani perusahaan ini? Udah lama, udah puluhan tahun. Puluhan tahun? Sekitar Ya, pokoknya udah puluhan tahun lah. Kalau dibilang dari kapan tuh Pak? Dari 90-an ada? 95. 95? Ya. Dari 95. Luar biasa ya. Lama banget, dari tahun 1995. Sekarang 2024. Berarti berapa tahun tuh? Hitung sendiri guys. Yang kedua, ini pertanyaannya, bagaimana cara pemasaran Bapak agar bisa bersaing dengan pedagang lain? Ya, menjaga kualitasnya, terus pakai promoin gitu. Oh, ada promo harga juga? Ada. Baik. Selanjutnya, apa wirausahaan Bapak ini ikut terlibat dalam tanggung jawab sosial? Maksudnya, apa wirausaha Bapak ini apa ikut PAUD dengan sosial, misalkan untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya? Oh iya, alhamdulillah
Ya, Kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak? alasannya ya di sisi lain kita punya rezeki, di sisi lain juga ada hak untuk orang lain, terutama anak-anak yatim, duafa itu ada haknya gitu. Luar biasa ya. Ini patut dicontoh guys. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa motivasi Bapak dalam berwirausaha di era modern ini? Nah, jangan takut bersaing, jaga rasa, terus semangat, terus pantang menyerah gitu. Pantangnya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam menjalani usaha ini dan bagaimana cara Bapak melewatinya, menanganinya? Ya kalau kesulitan ya pasti ada ya, apalagi di masa-masa sekarang kan ekonomi juga belum pulih, terus harga pokok juga masih tinggi gitu. Ya kita jalanin aja, yang penting kita tetap berusaha, berdoa, terus kita harus main diskon gitu. Oh, Kayak dipromoin gitu. Selanjutnya Pak, kenapa Bapak memilih martabak sebagai wirausaha Bapak? Ya, karena udah dari keluarga tuh udah turun temurun gitu, jadi kita meneruskan gitu, ada turunannya gitu dari keluarga. Berarti usaha ini dari turun menurun Pak? Ya. Kalau boleh tahu dari Bapak? Dari apa? paman. Oh, dari paman. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak pemasaran gitu? Bagaimana cara pemasaran Bapak, pelayanannya gitu? Apakah di sini ada karyawan kayak gitu? Kalau karyawan nggak ada, saya sendiri. Oh. Cuman ya kita main diskon juga, terus kita punya pelanggan gitu. Jadi udah tahu gitu pelanggan saya sendiri. Terus selanjutnya bagaimana cara Bapak agar bisa bersaing di dunia serba digital ini? Ya itu harus pakai aplikasi. Yang jelas pakai aplikasi dari Shopee, Grab, terus Gojek, harus punya gitu. Terus jangan lupa main promo, dipromoin gitu. Oh, berarti Bapak memasukkan Aplikasi. ke Ya. aplikasi Ya. Grab, Shopee, Ya. Gojek, segala macam Ya. gitu Pak, agar bisa bersaing gitu Pak ya. Ya. Oke. Apakah ada dukungan atau tokoh yang menjadi inspirasi Bapak buat menjalani wirausaha martabak ini Pak? Ya ada tentunya, dari orang tua, terus guru-guru saya, terus teman-teman saya, teman dekat, terus dari yang jelas dari anak-anak saya sendiri. Oh, gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau Bapak ada pesan, misalkan Bapak dikasih pesan apa yang ingin disampaikan Bapak kepada generasi milenial untuk wirausaha gitu, buat anak-anak muda gitu? Terus berkembang sesuai zamannya gitu, sesuai kemajuan zaman, terus jangan menyerah, selalu kreatif ya dalam semua hal pekerjaan ini. Oke Pak, paling itu saja yang bisa saya itu wawancarai Bapak. Ya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Mantap. Oke.
Oke guys, itu adalah hasil wawancara saya bersama pengusaha martabak yang bernama Pak Umar. Dari wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada 5 poin yang saya ambil. Poin yang pertama, kesimpulan yang pertama, yaitu pentingnya pengusaha martabak mempunyai inovasi rasa. Pentingnya mempunyai inovasi rasa. Pengusaha martabak menekankan pentingnya terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa untuk menarik pelanggan dan membedakan produk dia dengan pesaing lainnya. Jadi rasanya nggak coklat aja, nggak keju aja, nggak martabak telur aja. Jadi bisa apa ya? Bisa membuat pelanggan itu merasa tertarik. Wah, ini ada rasa baru, oh ini ada rasa strawberry, ini ada rasa blueberry, sehingga menarik pelanggan. Nah, poin yang kedua, strategi pemasaran digital yang efektif. Adanya kesadaran akan peran strategi pemasaran digital dalam meningkatkan visibilitas dan mencapai target pasar yang lebih luas. Maksud dari poin kedua ini adalah si pengusaha martabak ini memasukkan produknya ke dalam aplikasi-aplikasi online seperti Grab, GrabFood, Shopee, ShopeeFood, Maxim, Gojek, dan masih banyak yang lainnya, sehingga menjadi suatu peluang agar produknya terjual lebih luas dan mendapat pelanggan lebih banyak juga tentunya. Nah, poin yang ketiga adalah adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kesimpulan bahwa industri martabak bukan hanya produk tradisional, tetapi juga telah mengikuti tren dan adaptif terhadap perkembangan zaman seperti peningkatan penggunaan teknologi dalam operasional usaha. Maksud poin ketiga ini adalah seperti yang saya tadi sebutkan, pengusaha martabak itu tidak harus berjualan di tempat, melainkan harus juga ikut bersaing dengan era digital yang tadi saya katakan, memasukkan produk ke dalam aplikasi. Itu adalah salah satu adaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, selain itu, di perkembangan zaman ini juga pengusaha martabak harus mempunyai alat-alat operasional untuk membuat sebuah martabak yang sempurna, yaitu adalah dengan menggunakan salah satunya yang lebih perkembangan zaman ya, itu kompor gas, terus oven, terus peralatan seperti pisau untuk memotong martabaknya itu. Jadi ada alat-alat yang emang harus digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersebut gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa sebuah alat dipakai untuk sebuah macam kegunaan. Karena pengusaha martabak dulu itu menggunakan kompor yang tradisional, yaitu kompor yang masih menggunakan sumbu dan minyak tanah. Terus masih menggunakan panci penggorengan untuk menutup martabak agar uapnya tidak lari, tidak kabur gitu ya, agar aroma dan rasanya masih tetap tertutup gitu, masih tetap utuh. Bentar, gerah. Kita nyari yang segar mungkin. Nah, ini kan seger. Oke, kita lanjut poin yang keempat ya. Nah, poin yang keempat ini adalah faktor kualitas dan konsistensi. Maksudnya adalah pengusaha martabak harus teliti, harus begitu betul-betul paham
akan bahan bakunya, akan ukuran rasanya, racikannya, garamnya, gulanya, ukurannya, segala macam. Karena itu adalah salah satu faktor pemicu beda rasa. Karena beda takaran, ya pasti beda rasa. Sehingga pengusaha martabak harus benar-benar teliti dalam kualitasnya dan konsistensi. Jika pengusaha martabak tidak konsistensi, maka usahanya gagal karena tidak konsisten. Betul tidak? Poin yang kelima adalah tantangan dan kesempatan. Tantangan seringkali dibicarakan oleh seorang pengusaha, baik itu pengusaha martabak atau pengusaha dan lainnya. Semua pengusaha pasti berbicara tentang tantangan. Nah, di mata pengusaha, di pemikiran pengusaha, tantangan adalah sebuah kesempatan. Jadi pemikiran seorang pengusaha itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki keinginan untuk berwirausaha. Karena pemikiran pengusaha itu adalah jika kita sedang mengalami masa-masa kesulitan, maka itu adalah sebuah kesempatan. Kok bisa sebuah kesempatan? Karena seorang pengusaha berpikir bahwa kesempatan itu ketika ia mengalami kesalahan. Tandanya mengalami hal yang harus diperbaiki. Misalkan kita sedang mewawancarai pengusaha martabak. Kita ambil contoh, misalkan pengusaha martabak ini tidak konsisten. Pengusaha martabak ini tidak memahami betul bahan bakunya. Maka suatu kesalahan tidak akan menjadi sebuah kesempatan. Paham ya? Nah, untuk kesimpulan dari intinya adalah di era sekarang, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, harus kita jalani dengan konsisten. Kita mempunyai bakat apapun, kita harus konsisten. Kita harus kembangkan bakat Anda di game. Kembangkan menjadi seorang pro player. Bakat Anda seorang bengkel, mekanik, dokter, masak. Kembangkan. Tidak ada perlu yang harus diragukan. Karena pemikiran pengusaha adalah kesalahan itu sebuah kesempatan. Oke, saya Syahrizal Pamisidik dari Universitas Primagraha, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Undur pamit, kurang lebihnya muat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.